Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku ya. Masih on semua gitu. Kita hari ini mau belajar dengan tema baru. Sulit ininya? Masih bisa? Ya. Kita hari ini bulan Mei, minggu pertama, temanya baru. Tema bulan lalu komunikasi dalam kasih dengan kebenaran, gitu saudaraku ya. Yang bulan ini nanti sampai tema retretnya terus saudaraku ya, kita komunikasi yang membangun. Biarlah komunikasi kita ini bawa pertumbuhan yang bagus ya, sehingga dengan pertemuan, dengan ibadah, dengan komsel, dengan apa, kita malah boleh saling dikuatkan, saling membangun untuk bertumbuh bersama-sama sesuai dengan rencananya ya. Saudara, beberapa minggu lalu kita sempat bahas tentang bagaimana ibunya Mika ketika kehilangan uang 200 keping perak ya kalau tidak salah, lalu dia marah-marah dan dari mulutnya keluar kutuk ya. Namanya kelangan duit akeh saudaraku ya, mesu-mesu namanya itu. Bukan cuma mesu-mesu, ngutuki siapa aja yang kena dikutuki, yang kena siapa ya yang ngambil gitu. Jangan khawatir, kalau tidak salah tidak akan kena kutuk itu. Tapi karena memang ngambil anaknya, ternyata Mika anaknya yang ngambil. Orang yang ngambil saudaraku ya kena dengan dia jawab. Kalaupun Mika ini tidak jawab, kutuk itu akan kena saudara. Makanya hati-hati, jalani hidup dengan baik supaya kalaupun ada kata-kata yang mengutuki, kutuk itu tidak kena. Karena tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk kutuk itu sampai kepada kita. Ya, ini basic saudara, biar kita hati-hati. Yang kedua, urusan kutuknya ibunya Mika. Setelah ketahuan bahwa anaknya yang ngutuk, anaknya yang mencuri, anaknya ya takut. Mungkin lihat sangarnya, kutuknya itu model apa enggak tahu saudaraku ya. Jadi yang nyuri ini keweden, takut sendiri, mengaku sendiri. Dan supaya kutuk itu enggak kena, maka uang itu dikembalikan kepada ibunya. Kita tahu dari cerita itu bagaimana ibunya akhirnya mengembalikan lagi kepada Mika, lalu mengubah kutuknya menjadi berkat. Oh, engkau anakku, ini uang itu tak balik tak kasih ke kamu, gitu ya. Habis itu diberkatilah engkau. Ini komunikasi kan antara ibu dan anak, ada komunikasi. Komunikasi ini kira-kira membangun enggak? Komunikasi yang membangun atau enggak? Yang pertama, kutuk itu jelas tidak membangun. Ya. Yang kedua, berkat loh. Kamu diberkati nak, kamu berhasil nak, kamu bakal jadi orang sukses nak, misalnya gitu ya. Membangun enggak? Menjadikan Mika ini orang sukses, berhasil, membangun enggak? Karena ada dasar kesalahan, ada dasar dosa di dalamnya, gitu ya. Maka dengan sendirinya komunikasi itu kira-kira membangun apa enggak? Kalaupun dia anggap aja kata-katanya ini, kamu diberkati, anak ini jadi diberkati.
karena kata-kata ibunya diberkati. Ini membangun enggak kira-kira? Enggak membangun, saudaraku. Karena apa? Di atas dasar yang salah. Kalau Anda bangun rumah, semua punya pengalaman bangun rumah kan? Masih enggak bangun dewe, semua pernah. Dandan bangun rumah pernah. Kalau bangunan ini dibangun, yang pertama landasannya sudah enggak benar. Sekarang musim fondasinya pakai mini piling ya, tiang pancang yang kecil itu. Dulu kan kalau tiang pancang mesti dung semua, tetangganya, lingkungannya melok pecah, jebol kabeh. Sekarang ada mini piling, jadi enggak perlu sampai seperti mengganggu terlalu ke sebelahnya. Ya, saya ulas sedikit. Kondisi tanah itu akan sangat menentukan jenis fondasi yang harus dipakai. Kalau tanahnya lumpur, saudaraku ya, kalau tanahnya lumpur kira-kira, terus dikasih piling gitu, gimana kira-kira? Kalau dikasih piling ya harus sampai ketemu tanah keras. Kalau enggak ketemu tanah keras, ya kayak ombak kapal goyang-goyang gitu, saudaraku ya. Makanya kalau Anda lihat, pernah lihat berita di TV, YouTube, di Google, bangunan tol yang ada di Jawa Tengah, bangunan tol yang ada di Jawa Tengah, itu pondasinya pakai bambu tok, ribuan bambu, jutaan bambu. Pasang, saya lupa daerah mana, itu semuanya fondasinya, jalan tol ini fondasinya dari bambu semua. Nah, Anda kalau pikir-pikir, waduh, wedi aku liwat kono, mosok fondasi mestinya beton, tapi ini kok bambu. Anda tahu, itu pilihan fondasi yang tepat untuk kondisi tanah yang sejenis itu, dengan berat yang segitu. Nggak jebol kan? Yang sekarang khawatir jebol adalah nggak tahu Tanjung Priok apa yang platnya dicopoti. Hebat orang Indonesia itu, tolnya sekarang, tol itu bawahnya kasih plat. Sekarang plat di Jawa Barat, saya lupa daerah mana, itu hilang semua. Waduh, cerita-cerita kalau mau lewat tol, mosok mau berangkang dulu di bawahnya, saudaraku ya kita ini. Lewat tol mandek permisi, berangkang bawahnya. Kan ya enggak, kayak Suramadu dulu tahu-tahu bautnya hilang semua gitu. Ini yang hari ini lagi ramai di Jawa Barat, itu ada satu ruas jalan tol. Plat bawah cornya itu semua hilang. Jadi orang sudah ramai, hati-hati lewat sana, moro-moro pas kamu yang lewat pas jebol gitu saya. Saya cuma ingin ngomong, kalau kita mau bangun, kita tentu milih pondasi yang benar. Pondasi yang tepat, pertama jenisnya, yang kedua gedenya gitu ya, gedenya. Saya bangun di daerah Kemelaten dulu karena bawah itu semua pasir. Pasir bagus kan, dekatnya tempat Gunung Sari, pasir-pasir itu. Semua pasir. Untuk gudang itu saya enggak buat pondasi gede-gede, enggak, semua sudah pasir. Yang penting jangan sampai kelibas air aja. Kalau pasir itu kelibas air, kerowok entek morogo mudun gitu saudaraku ya. Jadi pondasi harus tepat. Kira-kira kalau fondasinya enggak tepat terus dibangun, ada gambarnya enggak bangun? Ada, aku mau kamarnya 3, ngadep depannya itu ada
menaranya loh biar kelihatan kalau gereja gitu misalnya ya. Terus yang bangun gak ada ndelok gambar. Wow, kok janda. Menaranya mana? Oh ya nanti nyusul gitu ya. Terus apa? Saenake gitu. Belum lagi enggak karuan kerjanya. Kira-kira itu membangun apa merusak? Membangun apa merusak? Itu fisik, saudaraku ya. Jadi saya masuk ke tema bulan ini, komunikasi yang membangun. Artinya komunikasi kita sudah bahas dari tahun lalu. Adalah ada verbal, non-verbal. Verbal dengan kata-kata, ada dengan tindakan gitu saudaraku ya. Tapi komunikasi ini intinya adalah hubungan connect antara seorang dengan yang lain, baik satu ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, intinya pada bulan ini kita mau belajar bagaimana komunikasi antar kita ini, dan bahkan bukan cuma antar kita, pulang sampai di rumah sama orang rumah juga. Oh, ketemu teman-teman sama teman-teman. Pokok di mana ada kita, di situ ada dampak positif. Amin. Ada dampak positif. Yang namanya bangun itu tentu saja dengan tujuan positif. Kalau rusak itu beda gitu saudaraku ya. Kalau enggak positif akhirnya jadinya jelek, itu bukan membangun, namanya merusak. Ya, sekalipun kata-kata kita poles dengan oli, dengan mentega katanya Amsal Soleman. Kata-kata orang yang fasik itu seperti diolesi mentega. Kalau orang Surabaya bilang lamis gitu saudaraku ya. Bukan lapis, lamis. Siapa lamis? Bagus loh lamis itu. Karena dengan lamis itu kita ini bisa punya interaksi, punya teman banyak. Lamisnya gak karuan. Dolek ketemu, aduh kamu cantiknya. Padahal hati nih ngomongnya, kok gak pantas ya gitu misalnya. Nah itu saudaraku ya. Jadi di mana saja kita berada, itu positif enggak? Positif mana? Kamu cantiknya, ini gak pantas gitu. Atau ini kalau diginiin dikit gimana ya gitu. Mana lebih membangun? Oh ya ojo, gak pantas kon elek kayak gini gitu. Waduh gak sawani petuk orang saudaraku ya. Ya itu belajar, mau belajar amin. Mau belajar, nah khususnya komunikasi yang membangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita di gereja belajar komunikasi membangun. Mari kita baca ya Efesus 4. Yang pertama itu ya di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, jadi pembangunan, membangun tubuh Kristus. Amin. Membangun tubuh Kristus. Anda harus tahu plannya Tuhan. Sampai tubuh Kristus ini, gerejanya ini terbentuk dalam satu kesatuan, mendekati kesempurnaan. Lalu Yesus datang kali yang kedua. Dan tubuh Kristus inilah yang menerima pengangkatan. Tujuannya itu, jadi kita semua ini ramai berbondong-bondong mencapai pada tujuan plan atau rencananya Tuhan untuk gereja Tuhan ini disebut layak, pantas jadi sidang mempelai Kristus.
Di mana ketika Kristus nanti datang masih di awan-awan, kita semua sudah terangkat naik jadi gereja Tuhan yang mengalami pengangkatan. Amin. Amin. Mau ikut pengangkatan apa mau carry? Milih. Ini pilihan. Mau carry? Aku pengen tahu rame-ramenya hiruk pikuk gitu, mau gitu? Soro loh saudaraku ya, nangis sampai nebus dengan darahnya sendiri. Itu pun tidak ada orang mampu karena Roh Kudus sudah diangkat. Semua berjalan dengan kekuatan Anda ada hari ini karena ada Roh Kudus, Immanuel, Roh Allah di dalam kita, menyertai kita, menasehati kita, membimbing kita, menguatkan kita, menghibur kita sehingga kita mampu jalan seperti hari. Ojo sombong. Kalau tanpa Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita ini gulung kuming. Jadi pada saat pengangkatan itu nanti semua orang kudus diangkat. Dan yang ketinggalan Roh Kudusnya juga sudah diangkat. Harus berjuang dengan darah sendiri. Dan tidak ada orang yang kuat. Amin. Tidak ada orang yang kuat. Itu sebabnya ayo sekarang ini rame-rame. Kita berbondong-bondong bersama-sama untuk ikut dalam pembangunan ya, dalam pembangunan tubuh Kristus. Untuk mencapai kesatuan iman. Lah, imannya satu, kesatuan iman. Itu sebabnya saya sudah minta sama Semi untuk minta pembicara yang khusus apologet, saudaraku ya. Supaya di antara Anda ini enggak, oh Tuhanku sama Tuhannya yang gundul-gundul, yang pakai baju kuning misalnya gitu. Podo. Semua kita itu tujuannya cari surga. Tuhannya sama. Bukan bagian saya, nanti ada pelajaran khusus, saya berharap Anda merespon itu. Tak panggilkan nanti berapa sesi gitu. Supaya tahu Allah kita, Tuhan kita beda. Ojo banyak jalan menuju ke Roma. Roma ini kan podo. Roma itu gede saudaraku ya. Roma yang di mana? Petok enggak kira-kira? Kamu di mana? Roma. Kamu di mana? Roma. Podo petok enggak? Jangan disamakan. Jadi kita harus mencapai kesatuan iman. Ya, kita kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Intinya kalau panjang-panjang gini Anda ndak eling, intinya semua kita ini sedang berjuang menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus dengan iman yang sama, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan yang sama. Ketika Yesus datang kali yang kedua, kita ini ikut menjadi sidang jemaat mempelai Kristus yang terangkat. Ikut terangkat ke surga. Ojo ono sing pengen carry ya. Ono sing pengen carry. Hati-hati saudaraku ya. Nah, saya enggak lanjutkan baca untuk waktunya supaya nyampe. Tapi di ayat 16 di situ tuliskan daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap. Jadi pelayanan Anda ada kadarnya. Ada jenis kerjanya, ada kadarnya. Artinya macam-macam pekerjaan, tapi ada kualitas yang Anda bisa sajikan. Kalau di suratan Rasul Paulus, kalau engkau seperti bahan dari jerami terbakar habis. Kalau dari emas
makin terbakar, makin murni, makin mahal. Sekarang orang enggak beli emas, rame-rame suruh beri perak, katanya akan mencapai 40 kali lipat harganya. Nyeleng itu perak, saudaraku ya, pensugi ya. Ya. Jadi intinya saudara, saya ingin ngomong, Anda dan saya hari ini, kenapa tema bulan ini komunikasi dalam untuk membangun. Kalau namanya nanti ada ayatnya, kalau namanya membangun ini artinya yang positif. Yang positif. Tapi sayangnya Amsal 21 ayat 2, Bu, tolong. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. 14 ayat 12. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Semua itu ngomong aku bener. Ono lek eker aku salah gitu. Semua jalan orang menurut pandangannya sendiri lurus. Lek gak ya gak dilakoni, mosok wis ketok bengkok masih dijalani. Wong ketok buntu mosok dijalani, kan enggak. Semua jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Dan ayat 14 ayat 12-nya disangkanya lurus. Dikiranya lurus, tapi ujungnya menuju pada maut. Ini namanya ke apa? Kecilik. Orang kalau sudah kecilik gini, sudah ketatalan kecilik baru oh iya keliru, sudah kasep. Tapi pada saat belum sampai pojok, lu kok maut gitu ya, ngotot enggak? Saya kalau ngomong-ngomong sama, wis catetan ae, iki catetan. Gak usah Bu ngomong ae eling. Tak omongi. Wong lali wani mati. Betul ya? Wong lali wani mati. Jadi kalau sudah dipikirannya ini menurut Bun, saya ingat ada dulu ada teman-teman itu buat arisan gitu, saudara. Seneng-senengan konco. Enggak gede-gede sih, 5.000-an gitu. Dapat nomor kan undian. Setelah itu yang satu dapat nomor 5. Yang satu mbok nomornya piro. Tapi ininya kertasnya ini dibuang, saudaraku. Gak disimpeni. Lalu sekali waktu jatuh di nomor 5. Wah, 2 orang ini datang. Yang rumongso nomor 5 sama yang beneran nomor 5. Yang rumongso itu bukan niat nakal, saudara. Tapi dia itu ilinge 5, BE 15 gitu ya. Ingetnya 5. Jadi 2 orang ini semua sampai geger perkara uang kecil, saudara. Perkoranya uang kecil, arisan cilik gitu ya. Arisan seneng-seneng lek entuk gawe nglencer kok. Berarti kan bukan arisan gede gitu. Waduh, tapi saking podo panasnya, yang nomor 5 itu, aku emang kok tak buat ya, gitu katanya. Lah yang nomor yang enggak, yang bukan nomor 5, saya ingat saya memang yang itu kayaknya, tapi yo gak wani melok-melok saudaraku ya. Bandari ae sing melok mestinya dicatat sama bandarnya terus diparaf gitu mungkin. Tapi ini enggak, akhirnya kutuk-kutukan. 2 orang ini kutuk-kutukan. Sahabat salah inget sampai perkara cilik macam-macam omongannya. Nggak lama yang satu meninggal. Itu bener. Nah, yang waduh sampai sak konco yang melok arisan iki melok rasane getun gitu ya, sampai getun gitu. Nah, mari saudaraku ya, banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya nuju pada maut. Makanya kalau dielingno ojo ngeyel. Amin.
ojo ngeyel. Nah, makanya ini Yakobus 1 ayat 16. Tolong, Yakobus 1 16. Yakobus 1 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah, ojo sesat. Amin. Ayo kita ngomong, jangan sesat. Ayo lagi, jangan sesat. Itu tersesat enggak? Yang jalan dikira lurus, ujungnya maut. Tersesat. Menurut pandangannya sendiri semuanya lurus. Ternyata bengkok. Kalau, oh ini Pak Roni yang hafal. Saya ini di Kemlaten lama saudaraku ya. Tapi kalau sudah sampai di Gunung Sari sana, saya ini kehilangan, mungkin sampai sekarang kalau sampai sana ya kehilangan arah aku ini. Karena sungai itu dikira lurus ya. Betul Pak Roni ya, sungainya kayaknya lurus, Sungai Brantas. Gini. Tapi sebetulnya bengkok. Jadi gini. Loh, barat utaranya itu di mana akhirnya kelangan kecuali lihat matahari terbit. Karena perginya siang jam 12-an, mataharinya di tengah terus. Jadi keliru terus saudara ya. Keliru terus. Saya sampai di Gunung Sari gini, padahal Kemlaten itu berapa tahun saya hidup di sana. Gini, loh, ini kemana? Saya nganggep yang ke sana itu loh, ke barat. Padahal itu ke selatan ya Pak ya, rupanya gini. Pak, karena apa? Sungai ini beloknya dikit-dikit. Arahnya gantinya dikit-dikit. Makanya Timotius juga nuliskan, jangan kamu mau digeser imanmu. Kalau iman kita dipindahkan gini, emoh kita pasti. Ya kan? Emoh toh. Tapi kalau imannya digeser, gak sadar saya. Gini, geser titik gini. Titik. Elevasinya jatuhnya dari utara sampai ke timur. Gesernya bisa lebih dari 90 derajat, bahkan bisa sampai 180 derajat, ra krasa diunyer-unyerno. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 11. Amsal 4 ayat yang ke-11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Nah, jangan sesat. Ada yang ngajari jalan hikmat untuk betul-betul kita berjalan di jalan yang lurus. Anda mau ikut jalan lurus? Enggak Bu, tikungan itu menarik, gak ngantuk, katanya gitu ya. Itu enggak ngantuk kalau ditikung-tikungan. Ya, tapi jalan yang Tuhan mau supaya kita itu punya jalan yang lurus, jalan yang terbuka, jalan yang ujungnya sana kita tahu pasti bukan remeng-remeng, bukan peteng-peteng, ujungnya tujuan akhir hidupmu itu apa sih? Ya remeng-remeng gitu, bukan. Jadi saya ngasih pendahuluan ini supaya kita itu bisa punya hati yang terbuka, ojo kesusu. Orang lek sudah kadung punya prinsip iku mekeng gak kena dibenakno, mejejek waku ngene, ditoleno gak kena digeser. Oh aduh, yang di sebelahnya itu bisa nebak dodo gini sana. Hati-hati, amin. Jangan sesat. Jangan juga tersesat. Jangan juga disesatkan. Karena di sini aku yang mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Sehingga karena hikmat yang dari atas itu, engkau bisa berjalan di jalan yang lurus. Jalan yang ujungnya terang. Jalan yang ujungnya tahu, walaupun sempit. Memang harus sempit, saudara. Kalau enggak Anda bisa siksa. Kalau jalan lurus itu lebar, enggak lurus jadinya. Betul.
kasih jalan 3 ini berapa meter, jalan lurus. Anda bisa gini, jalannya lurus, tapi Anda yang jalan yang gini. Makanya jalan sempit itu indah. Amin. Jalan yang sempit itu indah. Sehingga kita ini dipres ke kanan enggak kena, ke kiri enggak kena. Pilihan pada saat salah jalan, keledainya kanan, kiri, kiri, kanan lagi sampai jatuh, nempel dinding. Karena jalannya Tuhan bawa sampai jalan yang lurus gini, yang sempit. Dibawa disampaikan ke jalan yang sempit Bileam. Karena salah arahnya. Itu sebabnya biar tahu, diajari. Jatuh marah, wah dipukuli keledainya. Sampai keledainya ngomong, aku melok kamu tuh berapa tahun? Tahu nyelakakno kah? Enggak pernah. Lah kenapa kamu gepuki aku? Orang itu kalau sudah berpegang pada prinsipnya dengan tanpa sadar kalau prinsip ini ternyata salah, waduh, kengkeng saudaraku ya, kengkeng. Nah, Alkitab mau ngomong, denger pelajaran hikmat dari Tuhan. Amin. Tujuan kita komunikasi, membangun, itu terbentuknya satu komunitas tubuh Kristus dengan iman yang satu, iman yang sama. Amin. Amin, iman yang sama. Oh, Tuhanmu, Tuhanku, samalah. Kita bersahabat. Tuhanmu ambek tahanku, ya koncoan, podo ambek kita koncoan. Waduh, ya apa saudara lek gitu. Anda perlu apologet supaya Anda tahu. Nanti diajari, oh Tuhannya ini gimana, Tuhannya ajaran ini gimana. Tuhan ada bedanya, bukan enggak beda. Salah satu beda prinsip adalah aku jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tanpa lewat aku, kamu tidak akan pernah sampai kepada ujung. Itu inti. Jadi intinya saat ini saya tidak perpanjang di ini perlu supaya Anda tidak kengkeng. Oh apa diajari, aku wis bener gitu. Waduh, lek wis gitu angel ngomong mending mudun ae. Ya kan? Jangan berpegang pada kebenaran sendiri. Jadi orang membangun pada prinsipnya satu, ada 4 hal. Nanti tak tutup di retret. Saya masih dapat minggu depan di sininya saya dan terakhirnya saya 3 session pembicara biar mereka ngomong yang lebih lagi. Nanti mungkin saya minta sedikit masuk ke apologet ini supaya Anda ndak bingung loh, jangan ngomong lek punya konco apik agama lain saudaraku ya. Podo, kon nang kono ambek nang kene podo tempat ibadah. Ya Pak saudaraku. Gimana kira-kira? Itu perlu kita ini supaya punya wawasan yang bening. Amin. Kalau wawasan kita enggak bening, dipindah-pindah gampang. Itu yang bening. Yang sudah bening digeser. Hati-hati dengan pembicara. Hati-hati dengan pembicara. Ada banyak, makanya ini banyak saya enggak ingin jelekkan yang lain. Ada banyak berbicara tentang apa? Tentang dirinya. Tentang apa? Tentang misi visinya. Tentang banyak hal. Tapi prinsip keselamatannya tidak diungkit sama sekali. Itu sebabnya kita ini dalam pembangunan. Pembangunan harus satu, punya pondasi yang benar. Amin. Kalau pondasinya enggak benar, miring, ambruk. Bangunannya juga enggak bisa
keker. Di Cina ini sekarang ada jembatan yang pondasinya pakai kayak drum gitu, Sarah. Jembatan fondasinya drum, dirangkai. Saya bilang, ya kabeh iso lah gawe ngono ae. Orang-orang pada gumun. Kalau kita orang yang lihat logikanya, gayanya kemana, ya ngono ae kok olah apa gitu saudaraku ya. Pondasi sungai panjang, kalau enggak salah sungai apa ya? Mosok Yangtze. Saya lupa nama sungainya. Pondasinya itu pakai kayak drum gitu. Wah, ribuan. Oh, satu deret gini misalnya 4 dirangkai, rangkai. Semua fondasi atasnya dikasih cor kayak. Jadi kalau mobil itu lewat, bisa gini saudaraku, sesuai dengan beratnya air, tapi ngapung, tapi ya gini saudaraku ya. Itu fondasinya. Kalau fondasinya enggak bener, hitungan fondasi ini enggak bener, kecemplung lah kita ini. Jadi yang pertama, fondasi harus bener. Amin. Amin. Fondasinya. Nanti kita lihat apa itu fondasinya. Apa itu fondasinya? Harus gimana? Harus punya basic, harus punya landasan, harus punya fondasi yang benar. Makanya pelajaran apologet ini perlu. Saya sudah pesen loh, ayo cari pendeta yang khusus apologet. Supaya semua ndak podo. Apa-apa, Tuhanmu Tuhanku podo. Terus ada lagi yang ngomong apa? Loh, itu orang baik, ibadah dengan baik, gak masuk surga besok. Urusan surga urusannya Tuhan. Laksana Tuhan lak kejem, egois, mosok lek gak melok Yesus gak masuk surga. Egois iku. Lah, ucapan-ucapan itu tiap hari ada. Benar saudaraku. Tiap hari ada. Itu sebabnya saya rindu supaya Anda terang pikirannya. Hari ini saya nyinggung basicnya. Saya mungkin enggak masuk ke ajaran yang lain. Basic. Kalau sempat di basic, selesai di basic cukup. Nanti kedua ada 4 poin. Dasarnya, pondasinya harus benar. Amin. Yang kedua, apa? Membangun pondasinya harus benar. Yang kedua, polanya harus benar, sesuai dengan plan, sesuai dengan rencana. Oh, ini bangunan ruko, misalnya saudaraku ya, bangunan ruko 5 lantai, lantai 1 untuk ini, lantai 2 untuk ini, lantai 3, 4, 5 untuk gereja di atas sendiri. Oh, meneke ya apa golek sing tua-tua. Ono live gitu misalnya, saudara. Lalu bangunan itu enggak dibangun lift. Rencananya gitu, tapi enggak dibangun lift, enggak dibangun ruko los-losan, dibangunnya dipetak. Keliru. Jadi polanya, plannya, rencananya harus benar. Amin. Rencananya harus benar. Yang ketiga, ini tadi malam belum saya masuk ke sini, material yang terpilih, yang dipilih itu harus juga tepat. Fondasi yang di Cina di atas itu jembatan apung. Pakai kayak tong gitu, ini ada gelembung udaranya sehingga ini kekuatan ngapung. Kalau itu pakai beton terus direndemno, ambles bareng saudaraku ya. Jadi materialnya harus benar. Dan yang keempat, tadi saya katakan, setiap orang dengan talent masing-masing, kadar masing-masing. Jadi penempatan yang tepat sesuai bagiannya. 4 poin
kita akan belajar. Hari ini yang pertama tentang basic, ya, tentang dasar. Apa itu dasar? Masih punya pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Itu saya ada sedikit pengakuan iman rasuli yang dipersingkat. Apa itu? Itu sebabnya di GBI, di gereja-gereja selalu pada saat awal ibadah itu seringkali kita juga diajak bangun berdiri, baca pengakuan iman rasuli. Supaya apa? Supaya eling. Ini dasarnya. Amin. Ini basicnya. Pondasi, alas harus benar. Kejem Yesus iku egois. Iku Tuhane wong Israel. Tuhane wong Israel. Mosok lek wong Cina ngene punya yang lain ndak oleh. Sukune dhewe-dhewe kok. Rasul Paulus bilang, aku bukan saja untuk orang Yahudi, tapi aku diutus untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi jangan ada pikiran seperti itu, saudaraku ya. Jangan ada pikiran seperti itu. Yesus universal untuk semua. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kan gitu. Barang siapanya. Kalau orang Yahudi percaya kepadanya, dia beroleh hidup. Nakalan nih. Lah kita kumanopo. Amin. Semua kita. Tuhan welcome. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah carang-carangnya. Barang siapa nempel ke pokok yang benar, dia akan tumbuh dan berbuah-buah banyak. Amin. Ini pengakuan iman, ini versi singkatnya. Dibaca yuk bareng. Keluarkan satu-satu aja sampai saya enggak usah sampai semua, sampai yang keempat ya. Bisa digedekan, kalau enggak ya nanti lah saya cerita dulu biar enggak habis waktu nunggu. Jadi dasar yang benar itu apa? 1 Petrus 2. Ini 7 ayat. Ya apa? Anu aja, lompat ke Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Saya betul, yang keliru. Demikian kamu bukan lagi orang asing. 19 itu. Iya. Efesus 12 sampai 19 sampai 22, ya. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, kamu bukan lagi orang asing, kamu bukan lagi pendatang, tapi kamu adalah kawan sewarga, betul ya? Sewarga dari orang-orang kudus. Kita semua ini anggota keluarga Allah. Amin. Kita anggota keluarga Allah, bukan orang asing. Aku tas teko. Aku jemaat anyar. Aku gak tahu melo-melo. Tidak ada, saudara. Kita semua sewarga keluarga kerajaan Allah. Amin. Anda mau itu diangkat jadi keluarganya kerajaan Allah. Kita ya dibangun di atas. Nah ini pertama sebetulnya
batu penjuru. Amin. Di atas pertama batu penjuru, lalu pelajaran pengajaran para rasul dan para nabi. Kristus sebagai batu penjuru, lalu pelajaran para rasul dan para nabi. Ayat yang pertama tadi kita baca, ada guru, ada pengajar, ada nabi, itu semua Allah berikan kepada kita semuanya supaya kita semua boleh bertumbuh. Lalu jadi basicnya adalah Kristus sebagai batu penjuru. Siapa Kristus ini? Nah, ini di pengakuan iman. Dia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia. Anda percaya itu? Amin. Anda percaya itu? Amin. Siapa Kristus? Anak Anak Allah yang turun ke dalam dunia. Terus ada ya. Siapa anak Allah yang turun ke dunia? Dia adalah Yesus Kristus yang menanggung semua dosa manusia, disengsara, mati di atas kayu salib, dan bangkit di hari yang ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia adalah Allah atas segala Allah, Tuhan atas segala Tuhan, yang memberikan kepada kita pengharapan baru, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal. Itu dasar. Nanti boleh minta di sana versi singkatnya ya. Yesus yang lahir, mati, bangkit di hari yang ketiga, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja atas segala raja. Ada amin? Amin. Ada amin? Itu basic. Anda jangan mau diganti basicnya. Yesus egois, gak liwat Yesus mosok gak selamat. Wah, dia juga setia, baik, orangnya baik. Ada banyak ajaran lebih baik dari wong Kristen. Anda kalau ada lihat orang lain, golongan lain yang kenal tabur tuai, kita ya ono tabur tuai, tapi tabur tuai dalam Kristus, saudaraku ya. Nggak berani ngomong sembarangan, berbuat sembarangan, nggak berani. Baik-baik loh orang seberangan itu. Iya toh? Apa inti ya mbak awak dewi? Wong Kristen lek nerocok, plus. Waduh, Kristen ini, aduh, gitu saudaraku ya. Aduh, gitu lagi. Terus mueso metu, plus. Waduh, gitu lagi. Ada minggu nang gereja wong iki. Iya, lho ada gitu. Baik orang sana, tapi tidak punya basic yang benar. Kalau alasnya, kalau dasarnya sudah tidak benar, mau apa lagi? Itu sebabnya ajaran yang diajarkan lewat mimbar, istimewa lewat mimbar, itu harus membawa kepada basic. Basic itu tidak boleh tidak ada setiap perkataan, setiap kita ada di mana, basicnya harus ada. Oh Yesus, juru selamat, dia mati, di hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia menjadi juru selamat bagi kita semua. Itu harus setiap hari ada dalam hati kita, ada itu. Itu sebabnya bacaan iman rasuli itu perlu. Kalau bisa digedekan nanti terakhir ini, habis ini baca iman rasuli, baru kita biar dihayati. Amin. Amin saudaraku. Basicnya, Anda punya basic yang ada orang ke gereja gini. Yo nang ndi padha ae timbang gak ibadah, yo nang gereja ae. Wong sing cedhek omahe gereja. Aku dulu bukan, tapi sekarang cedhek rumahku ono gereja. Bukan karena basicnya. Kita ke gereja harus karena basicnya. Karena Yesus Kristus, Tuhan, Allah yang jadi manusia turun ke bumi, jadi manusia untuk mengangkut dosa kita, menebus dengan disengsara, mati di atas kayu salib, 3 hari bangkit
dikuburkan, bangkit. Itu sebabnya banyak ajaran. Oh, yang mati itu Yudas, diurupi. Loh, itu jahat sekali. Basic kita itu diganti. Oh, ya itu enggak mati. Makanya dari dulu, oh, itu gak bangkit, dicolong murite. Itu dasar loh. Yang hendak dicuri sama iblis adalah landasannya. Jangan sampai kita kadang-kadang pernah kita, temen enggak sih kadang nang gereja suwe-suwe, temen enggak sih Yesus itu Tuhan? Pernah gitu enggak? Kadang nang gereja ngene ngono, bener enggak sih liwat gereja ada hidup kekal? Oh, sekarang di YouTube kehidupan setelah ini, Anda cuma berpindah dunia dan macam-macam ajarannya banyak. Medeni. Anda dan saya harus punya dasar yang benar. Hari ini saya menekankan dasar, ada fondasi, batu penjuru dibuang sama tukang batu. Yang enggak ngerti dibuang. Padahal dari batu penjuru itulah itu patokan utama kita. Amin. Kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda iring Tuhan? Kenapa Anda ke gereja? Karena Yesus Allah jadi manusia, turun ke dalam bumi ini, menebus dosa kita semua, termasuk dosaku, dengan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota yang di depan ini. Kita peringati hari ini dengan perjamuan kudus. Jadi kalau kita nikmati perjamuan kudus, kita ingat bagaimana harusnya kita ini binasa. Tapi oleh karena Yesus, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebesaran anugerah-Nya, oleh karena kerelaannya, Dia mati disengsarakan sampai mati, benar mati. Bukan katanya orang-orang itu burung mati dicolong. Punya dasar itu? Kalau punya dasar itu, Anda tidak gampang tergoyahkan. Ada lagi yang satu Tuhan baik. Kalau punya 2-3 Tuhan, itu lebih kuat. Betul? Loh iya dijogo punggawa gede situ. Terus dikai kerucukan telu lah lebih kuat saudaraku ya. Ingat Allah itu cemburuan. Jangan ada ilah lain dalam hidupmu. Buang semuanya itu. Amin. Basic harus kuat. Hari ini saya bicara basic cuma di pojok tok, enggak habis. Karena saya dasari dulu dengan supaya kita enggak kaku, pojok bener-bener itu. Gak apa-apa lah, tenang gereja, menenang endi, mendawa nang endi, 4-5 lah api sih. Saya punya kakak misan dulu ya, sempat ketemu sama Bumul yang Ibu Pak Asagiri sudah almarhum. Waktu di sini waktu sampai meninggal itu dia sudah betul-betul beriman. Ya orang Konghucu menurut ajaran nenek moyang, yang sangat takut. Jam 12 malam itu biar sudah tidur bangun di pintunya ngono ngene saudaraku ya. Akhirnya anaknya kena kanker, ada kesaksiannya di sini, anaknya kena kanker, Tuhan sembuhkan. Kanker usus gak iso waras saudaraku. Tuhan sembuhkan. Dan papanya ini yang keker mekengkeng ngene lek jam 12 iku mulai percaya Tuhan. Luar biasa. Mulai percaya Tuhan. Tapi awal-awal dia percaya tidak punya basic yang benar. Oh, aku tambah 1 Tuhan lagi. Sudah berapa Tuhan? Tambah 1 Tuhan yang lebih kuat, lebih dahsyat. Wih, 25. Kuat loh aku sekarang. Akhirnya kita dulu, kalau saya sebelum lulus sih, papa saya dia mau Su, anakmu jole dadi pendeta Su. Ya apa? Ngono. Dia pokoknya banyak usulannya. Ya anulah, ya Kristen, gak usah fanatik. 5 itu kuat, 1 kurang kuat. Gitu saudaraku ya. Sampai lewat proses yang ada, akhirnya
dia sempat ngomong, hanya Yesuslah Tuhan satu-satunya di hidupku yang membawa aku pada satu pengharapan, memberikan aku keselamatan yang kekal. Tidak lama Tuhan panggil dia. Tapi saya lihat luar biasa. Proses imannya punya basic yang dari tidak benar. Tuhan bilang, dengar aku kasih kamu hikmat dan aku ajarkan jalan yang lurus kepadamu, jalan yang menuju pada keselamatan. Apa? Pernyataan iman rasuli nanti dibaca di rumah masing-masing. Tapi saya hari ini menekankan pelajaran, menekankan jangan sampai khotbah itu cuma mikir dirinya sendiri, cuma ngomong pengalamannya sendiri, pengalaman yang ada kaitannya dengan keselamatan, yang ada kaitannya dengan Kristus. Lakone itu bukan kita, amin. Anda kalau sudah dengar orang khotbah terus lakone ganti, lakon utamanya diistirahatkan, ganti lakon apa? Cadangan, mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati, Anda pelan-pelan gitu digeser, lama-lama kayak Yerobeam. Aduh, ini loh yang membawa kamu berjalan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini loh lembu emas. Lama-lama seperti itu. Jadi inti masalahnya kita harus tetap standby sebagai batu penjuru, itu harus tetap ada. Amin. Ayo katakan, Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia, turun ke bumi jadi manusia, lalu mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Hari ketiga bangkit, naik ke surga, dan jadi juru selamat buat kita. Dia raja atas segala raja. Amin.